Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami ni'amillah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang insya Allah penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermuajahah, untuk bertatap muka meskipun dalam jarak. Masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan bab yang ke-10. Masih bab yang ke-10, tapi bagian yang ketiga, yaitu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan juga qashar. Hari ini insya Allah bab ke-10 akan selesai. Kita selanjutnya akan menuju ke bab 11. Namun sebelum kita menginjak ke bab 11, kita terlebih dahulu menuntaskan bab yang ke-10 yang tetap membahas sholat jamak dan juga qashar bagian yang ketiga. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar supaya kita nanti diberi kemudahan dalam menelaah pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian cukup mengamini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, jangan lupa selalu berdoa juga mengenai kesehatan kita. Di musim pandemi seperti ini kita perlu siraman rohani, yaitu berupa doa atau salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abadan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke anak-anakku, untuk tujuan pembelajaran, kemudian KD dan sebagainya hampir sama dengan pertemuan sebelum-sebelumnya. Untuk menyingkat waktu, Paros langsung menuju ke materi, yaitu niat. Di sini akan kami jelaskan beberapa poin niat terkait niat salat jamak takdim, niat salat jamak takhir, kemudian niat salat qashar, kemudian niat salat jamak takdim ataupun jamak takhir dengan menggunakan metode qashar ya. Kalau pertemuan sebelum-sebelumnya kita akan membahas tentang teknisnya. Oh, salat qashar bagaimana caranya? Oh, salat jamak takdim, jamak takhir bagaimana teknisnya. Lah, pada kesempatan pagi hari ini Pak Rozikin mengajak kalian untuk mempelajari tentang niat-niat jamak takdim, jamak takhir, qashar, dan juga jamak takdim, jamak takhir dengan menggunakan metode qashar. Kenapa kok Pak Rozikin mengajarkan seperti itu, mengajak belajar seperti ini? Karena yang paling sulit, yang paling masyaqqah, keberatan, yaitu di poin niat. Karena niat kita ketahui merupakan poin yang paling penting dalam sebuah ibadah, utamanya sholat. Sehingga niat sholat jamak takdim juga saya ajarkan. Maka dari itu saya harap kalian bisa menelaahnya. Yang pertama anak-anakku, kita membahas tentang niat sholat jamak takdim ya. Niat sholat jamak takdim kan ada beberapa. Kita ketahui jamak takdim itu ada sholat zuhur dengan asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, contoh ini yang perlu dilihat, niat sholat zuhur jamak takdim dengan sholat asar, berarti zuhur dijamak dikumpulkan dengan asar, tetapi pengumpulannya terletak di waktu zuhur sehingga dikatakan jamak takdim. Contohnya niatnya seperti ini: usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an mal asri jamak takdimin lillahi ta'ala. Jika kalian sholat berjamaah, statusnya imam, takdimin imama lillahi ta'ala. Kalaupun kalian menjadi makmum, takdimin makmuma lillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian niat sholat asar jamak takdim dan sholat zuhur. Usolli fardhul asri arba'a raka'atim majmu'an ma'adzuhri jamak takdimil lillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian ini sholat jamak takdim ini yang bagian sholat maghrib dan juga sholat isya ya.
niat sholat maghrib jamak takdim dengan sholat isya. Usolli fardal maghribi salasa raka'atim majmu'an ma'al isya jam'a taqdimin ada alillahi ta'ala bisa, ma'muman lillahi ta'ala bisa, imaman lillahi ta'ala juga bisa. Kemudian niat sholat isya jamak takdim dengan sholat maghrib. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atim majmu'an ma'al maghrib jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Jam'a taqdimin ma'muman lillahi ta'ala. Jam'a taqdimin ada alillahi ta'ala bisa, jam'a taqdimin imaman lillahi ta'ala. Ini merupakan salat jamak takdim. Kemudian yang ketiga anak-anakku, niat salat jamak takhir ya. Ini pengerjaannya di waktu asar. Niat salat zuhur jamak takhir dengan salat asar. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an mal asri jam'a takhiril lillahi ta'ala. Kenapa jam'a takhir? Karena pelaksanaannya di waktu sholat asar meskipun sholatnya sholat zuhur. Kemudian niat sholat jamak takhir dengan sholat zuhur. Usolli fardal asri arba'a raka'atim majmu'an ma zuhri jam'a takhiril lillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian ini yang niat sholat jamak takhir pada sholat maghrib dan juga sholat isya. Yang pertama, maghrib jamak takhir dengan sholat isya. Usolli fardal maghribi salasa raka'atim majmu'an mal isya jamak takhiril lillahi ta'ala. Kemudian yang isya jamak takhir dengan maghrib. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atim majmu'an mal maghrib jamak takhiril lillahi ta'ala. Seperti itu. Oke. Selanjutnya anakku, ini merupakan niat salat jamak takhir ya. Jangan khawatir, perlu dihafalkan niat salat jamak takhirnya ya. Selanjutnya niat salat qashar. Tadi jamak sudah, mulai jamak takdim, jamak takhir sudah. Sekarang menginjak salat qashar. Niat salat qashar ya. Yang pertama yaitu qashar zuhur. Qashar zuhur itu kita ketahui pertemuan sebelumnya adalah diringkas, yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini niat salat qashar zuhur. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qashral lillahi ta'ala. Kemudian asar, usolli fardal asri raka'ataini qashral lillahi ta'ala. Kemudian isya kalau maghrib nggak bisa ya, jangan khawatir kalau maghrib tidak bisa. Usolli fardal isya raka'ataini qashral lillahi ta'ala ya. Ini merupakan niat sholat qashar ya. Selanjutnya anak-anakku, nah kalau di awal jamak takdim sudah, jamak takhir sudah, kemudian qashar sudah, kemudian kedua-duanya jamak dan juga qashar itu juga bisa digabung di sholat-sholat yang sebangsa 4 rakaat ya. Ini lafaz niat sholat zuhur di jamak takdim dengan asar secara qashar ya, wis dikumpulkan diringkes pisan ya. Usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri, dikumpulkan oleh asar jam'a taqdimin qashral lillahi ta'ala. Ini sulit sekali ini karena double. Tapi kalaupun kalian sudah hafal insyaallah mudah. Yang selanjutnya lafalnya salat asar di jamak takdim dengan zuhur. Usolli fardal asri raka'ataini majmu'an bizuhri jam'a taqdimin qashral lillahi ta'ala. Ini selanjutnya anak-anakku. Nah, oke. Sebelum kita mempelajari pada bab setelahnya ya, saya harap kalian berusaha untuk menelaah niat-niat tadi. Karena kenapa? Karena niat itu merupakan muhul ibadah, pokok daripada ibadah.
insya Allah suatu saat kalian bisa mengamalkan jikalau kalian bepergian, entah bepergian karena sekolah ataupun karena haji atau apa, terserah, yang penting bepergian dengan tujuan tanpa ada maksiat ya. Oke anak-anakku, sebelum diakhiri mungkin kalian ada pertanyaan atau apa yang dikira kurang memahamkan, kalian bisa WA terhadap nomor ini atas nama Pak Rozikin ya. Selanjutnya, oke anak-anakku, untuk selanjutnya nanti ada evaluasi terkait bab 10 akan kami share, akan kami bagikan ke wali kelas masing-masing atau grup kelasnya masing-masing, mohon dikerjakan ya. Meskipun durasi waktunya tidak terlalu lama, saya harap kalian semaksimal mungkin mengerjakannya ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita memasuki bab ke-11 ya, jangan lupa kita mempelajari bab ke-11 untuk minggu depan. Marilah kita akhiri dengan doa dan juga syair, yang mana syair ini atau syair ini untuk menghindarkan diri kita dari segala macam bahaya atau daf'ul bala. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fadimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fadimah. Khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Oke, marilah kita akhiri dengan bacaan doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, sekian dari Pak Rozikin. Jikalau ada tutur kata yang salah mulai awal hingga akhir, Pak Rozikin minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.